Habib Bali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak narasi-narasi yang saya lihat teman-teman di Facebook atau di media sosial yang lain mengatakan ini bukti ya para pembela nasab Ba'alawi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini artinya nasab Ba'alawi itu betul-betul sahih tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan khurafat, teman-teman. Ini murni khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrul Sunnah. Beredar teman-teman satu video seorang kiai yang meninggal dunia, dan kita bisa pastikan beliau adalah muhibbinnya Ba'alawi. Sebelum beliau meninggal dunia, ada narasi yang beliau sampaikan, jangan sampai kalian ya mengotak-atik nasab Ba'alawi. Nanti kalian bisa kena kutuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman ya, video ini dijadikan sebagai framing atau dalil terutama ya para habib-habib ini, kemudian para muhibbinnya yang jelas bahwa nasab Ba'alawi itu betul-betul tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak narasi-narasi yang saya lihat teman-teman di Facebook atau di media sosial yang lain mengatakan ini bukti ya para pembela nasab Ba'alawi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini artinya nasab Ba'alawi itu betul-betul sahih tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah teman-teman ya. Ini keyakinan khurafat, teman-teman. Ini murni khurafat, menghubung-hubungkan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya, kemudian dikatakan wafat dalam keadaan husnul khotimah, teman-teman. Subhanallah ya. Coba saya minta dalilnya satu saja dari Al-Quran maupun hadis, kemudian penjelasan para ulama. Adakah satu tanda seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Salah satunya adalah karena dia membela nasab Ba'alawi. Ya nggak ada teman-teman ya. Kalian mau cari di kitab satu kontainer saja nggak ada teman-teman. Yang ada tanda-tanda orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, salah satunya ini yang Rasulullah sebutkan, yaitu lisannya, ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya ya sebelum dia meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ya orang yang terkena wabah penyakit atau taun teman-teman, kemudian orang yang tenggelam, kemudian orang yang sakit perut ya, itu pun harus tetap dilihat teman-teman ya. Tenggelamnya karena apa dulu? Sakit perutnya karena apa dulu teman-teman ya? Tidak bisa ditelan mentah-mentah hadis tersebut teman-teman ya. Ada penjelasannya. Ya kalau dia tenggelam misalkan karena berenang bersama cewek-ceweknya teman-teman, ya nggak bisa dikatakan dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati syahid teman-teman. Kemudian orang yang sakit perut juga disebutkan oleh Rasulullah teman-teman ya. Tapi harus dilihat dulu sakit perutnya karena apa. Ya kalau sakit perutnya karena minum khamar teman-teman kemudian meninggal, ya nggak bisa dikatakan dia meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khotimah meskipun ada dalilnya teman-teman. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan teman-teman orang yang meninggal pada malam Jumat atau di siang harinya. Tapi harus dilihat dulu ya, malam Jumat itu dia meninggal karena apa? Kalau meninggal karena bermaksiat teman-teman, meskipun dia meninggal pada malam Jumat, ya nggak bisa dikatakan dia meninggal husnul khotimah. Kemudian juga orang yang meninggal dalam keadaan berperang membela agama Allah Azza wa Jalla. Meskipun teman-teman ada satu kisah di zaman Rasulullah, ya orang ini selalu ikut ya berperang ya bersama Rasulullah, hampir-hampir tidak pernah absen teman-teman. Namun dikatakan oleh Rasulullah ya ketika dia meninggal dunia, Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat yang lain, dia di neraka jahanam. Padahal jelas-jelas dia membela agama Allah Azza wa Jalla, berperang teman-teman, kemudian terbunuh. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin wahai Rasulullah dia akan menjadi ahli neraka, sedangkan dia tidak pernah absen ya untuk ikut membela agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa ikut berperang bersamamu. Maka Rasulullah mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ternyata orang tersebut teman-teman ketika tertancap sebuah tombak atau panah di dadanya, maka orang tersebut tidak tahan teman-teman dengan rasa sakitnya. Akhirnya dia menusukkan kembali, menancap semakin dalam ya agar dia cepat meninggal dunia karena tidak tahan dengan rasa sakit tersebut. Maka itu artinya teman-teman, dia meninggal bukan karena meninggal berperang atau mati syahid membela agama Allah Azza wa Jalla teman-teman, tapi dia meninggal dalam keadaan bunuh diri.
Nah itu contoh teman-teman ya, jelas-jelas dia ikut berperang akan tetapi divonis oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. Lah kita ini siapa teman-teman? Kok bisa tiba-tiba memvonis orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati sebaliknya dalam keadaan su'ul khotimah? Sekarang logikanya saya balik teman-teman. Misalkan kalian ini mengenal seorang ustadz, kiai atau ulama yang kalian yakini betul-betul soleh, sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan teman-teman, kemudian bersodakoh ya, kemudian beramal soleh yang lainnya. Tiba-tiba teman-teman dia meninggal dunia dalam keadaan ditabrak misalkan, ditabrak oleh kontainer misalkan, meninggalnya seperti mengenaskan teman-teman. Apakah lantas kalian akan mengatakan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah teman-teman? Ya nggak bisa. Gak bisa seperti itu teman-teman. Jangan sekali-kali menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya teman-teman. Taib, coba kita simak dulu videonya teman-teman. Saya Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran an Imam Al-Jalilain Abi Hanifah wa Imam Syafi'i Al-Azam qala illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet begitu ya. Kalian diantara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi diantara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu, Abi sanadnya dari Kuitang, Abi Malik Kuitang. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai itu guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi gitu. La siyama hadzal rajul yakni Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-alim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan, kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam magilana an nahtarim wa nuqrah wa nasma wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Nah seperti itu teman-teman videonya ya. Sekali lagi kita sesama muslim kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Akan tetapi teman-teman jangan sekali-kali menghubungkan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian teman-teman. Terlebih Rasulullah sudah menjelaskan ya tanda-tanda seorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ya seperti yang saya jelaskan di awal, seperti ya kalimat terakhirnya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu jelas Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir lisannya mengucapkan kalimat la ilallah maka dia akan masuk surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu sudah ada Rasulullah jelaskan teman-teman. Jangan justru kita yang mengarang-ngarang teman-teman ya, demi tujuannya untuk membela klan kita, untuk membenarkan satu perkara tertentu teman-teman. Gak boleh seperti itu ya. Bicara soal syariat ini harus ada hujahnya, harus ada dalilnya teman-teman, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian penjelasan dari para ulama teman-teman. Jangan sampai kita ngarang-ngarang sesuatu ya, membuat opini-opini tertentu dengan tujuan untuk membela klan kita, kelompok kita teman-teman, kemudian dengan cara menghubung-hubungkan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya teman-teman ya. Taib, mungkin itu bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.